Shabbat Shalom. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Di malam hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas firman Bapak Yahweh. Kita akan merenungkan firman Bapak Yahweh dengan materi yang saya ambil. Temanya ambivalen. Ya. Ini kata-kata yang jarang didengar Bapak Ibu. Ya. Bukan kata hari-hari, bukan kata yang setiap saat kita pergunakan. Tapi ambivalen ini itu yang setiap saat kita lakukan. Nah, apa itu ambivalen Bapak Ibu? Ambivalen artinya pikiran yang bercabang dua, yang saling bertentangan dalam diri seseorang, di mana kondisi tersebut melibatkan reaksi, keyakinan atau perasaan yang bertentangan terhadap suatu objek atau menyangkut keputusan. Dengan kata lain, sikap terhadap seseorang atau sesuatu yang mengandung komponen yang bisa saja bernilai positif ataupun nilainya negatif. Ya, Bapak Ibu sudah bisa mengerti ambivalen? Ya, katanya mungkin jarang-jarang didengar, tapi itu yang Bapak Ibu alami setiap hari. Ya, artinya begini Bapak Ibu, dalam kita punya kehidupan, ya, ada putih, ada hitam, ya. Ada siang, ada malam. Ada dingin, ada panas, ya. Dalam setiap kita punya keputusan, itu yang dinamakan ambivalen, ya. Yang menyangkut kita punya perasaan dalam suatu tujuan, yaitu keputusan apa yang harus kita ambil dalam kehidupan kita, ya. Karena ambivalen ini menyangkut apa yang akan kita lakukan. Kita lakukan salah, maka yang terjadi pasti salah. Kita lakukan benar, maka yang terjadi pasti benar dalam kehidupan kita. Ya, ini menyangkut keputusan hidup Bapak Ibu. Ya, ambivalen. Kalau orang berjalan tidak ada punya tujuan, tidak ada punya keputusan, namanya orang linglung. Ya, orang yang pikirannya ya jalan apa adanya lah. Ya, mau lihat orang seperti itu banyak di Kota Ambon, banyak. Ya, yang kalau berjalan sudah tidak pusing dengan apa-apa, mau hujan, mau panas, ya banyak ODGJ. Kalau kita sampai tidak punya keputusan, kiri atau kanan, benar atau tidak benar, kita sama seperti mereka Bapak Ibu. Ya, orang yang berjalan apa adanya, mau linglung, ya dia, mau ODGJ, ya itu dia. Tidak ada punya keputusan apa-apa dalam hidup. Nah, tapi karena kita ada roh Bapak Yahweh dalam kita, maka kita pasti punya satu keputusan dalam hidup. Satu keputusan yang paling penting dalam kehidupan kita apa Bapak Ibu? Kita memutuskan, kita jalan, ikut jalannya Tuhan Yesus Mesias. Ya, karena di dalam Yesus Mesias, dia adalah Bapak Yahweh itu sendiri. Dalam kehidupan kita, kita berjalan, pasti memiliki tujuan. Ya, ketika kita naik mobil pasti punya tujuan, entah mau ke pasar, entah mau ke tempat kuliah, entah mau ke tempat kerja, tapi kita pasti punya tujuan ada. Ya, dalam kehidupan masa depan kita pun begitu. Tidak mungkin seorang anak lalu kemudian esok-esok saya mau jadi apa? Saya tidak mau jadi apa. Pokoknya saya hidup. Ya, tidak mungkin seperti itu. Ya, tidak mungkin seperti itu. Pasti punya cita-cita. Itu namanya tujuan. Keputusan-keputusan itu Bapak Ibu, itu yang menyangkut masa depan kita. Tapi kalau keputusan menyangkut keimanan kita, apa di dalam hidup kita, ya, menjadi serupa segambar dengan Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Mesias. Itu tujuan keimanan kita, ya. Jadi kita jangan jadi orang yang ambivalen, artinya tidak ada punya keputusan. Inti dari ambivalennya itu tidak punya keputusan, ya. Nah, tujuan keimanan kita yang tadi saya katakan, kita tujuannya menjadi sama, serupa, segambar dengan Bapa Yahweh. Ya. Nah, dalam menghadapi keimanan kita itu banyak pasti godaan, ya. Pasti lingkungan sekitar kita juga mempengaruhi itu Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau keimanan kita kuat, kita tidak akan terpengaruh. Nah, filternya apa Bapak Ibu? Filternya adalah Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus di dalam kita, kita tidak bisa memfilter apa yang kita lakukan itu benar atau tidak benar, negatif atau positif. Nah, oleh karena itu,
jalan keimanan kita, kita harus tetap konsisten. Ya, jangan sedikit-sedikit kita ke kiri karena terpengaruh orang, sedikit-sedikit kita ke kanan karena juga terpengaruh lingkungan, sedikit-sedikit kita ke atas, sedikit-sedikit kita ke bawah karena iman kita goncang. Kita harus konsisten dalam iman kita karena tujuan kita satu, ya, yaitu mencapai kesamaan serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Ya, pada saatnya kita akan sampai di situ Bapak Ibu. Tujuan keimanan kita. Pada saat mana? Pada saat sangkakala berbunyi, maka saat itu kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Iya kan? Karena kenapa? Kita sudah pakai baju kemuliaan sama dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mungkin naik dengan tubuh yang ada darah dan daging, tidak mungkin. Ya, karena di Samayim tidak bisa menerima darah dan daging. Kita satu tubuh dengan Tuhan Yesus. Ya, makanya kita bisa makan seperjamuan dengan Tuhan Yesus karena tubuh kita sudah diubahkan sama dengan Tuhan Yesus. Itu tujuan keimanan kita Bapak Ibu. Ya. Nah, saya ada punya satu cerita singkat, ya. Menyangkut apa yang bisa mempengaruhi kita. Jadi ada suatu saat ada seorang psikolog Bapak Ibu. Seorang psikolog ini bersama dia punya teman, dia bikin penelitian, ya, dia bikin survei. Dia bikin survei untuk mengetahui apakah tekanan kelompok, tekanan lingkungan mempengaruhi persepsi atau cara berpikir seseorang, ya. Nah, caranya seperti apa Bapak Ibu? Jadi kemudian ada sekitar 15 sampai 20 orang anak remaja. Ya, karena remaja tuh masa-masa masih begini. Ya, masuk masa-masa ambivalen remaja, ya. Nah, dia mengumpulkan 15 sampai 20 orang, kemudian dia suruh antri di depan pintu, lalu kemudian di dalam ruangan ini ada 9 orang yang akan sebagai peneliti, ya. Nah, kemudian dia kasih satu-satu masuk, lalu di atas sebuah meja dalam pandangan tertentu ada sekitar 3 sampai 4 meter. Ada 3 utas tali, ya. Ada 3 utas tali. Lalu kemudian dia menyuruh satu persatu, silakan tali mana yang paling panjang. Nah, satu demi satu remaja ini kemudian mengambil tali, menunjuk tali itu bahwa itu tali yang panjang. Yang dia tunjuk itu benar, itu tali yang panjang. Nah, 9 orang yang ada di depan ini kemudian mengintervensi pikirannya. Nah, oh itu bukan tali yang panjang di sebelah. Dia bilang ini tali yang panjang, bukan tali yang panjang di sebelah. Akhirnya tali yang panjang tadi ditaruh, kemudian diambil tali yang pendek. Nah, dari survei itu hanya 5 orang yang lolos Bapak Ibu. Dari 20 orang sekian. Itu berarti, ya, itu berarti bahwa lingkungan atau kelompok bisa saja mempengaruhi persepsi kita. Bisa saja mempengaruhi keputusan kita. Walaupun kita tahu bahwa itu salah. Artinya begini, kita sudah memilih yang benar nih. Ya, tapi kemudian karena ada tekanan kelompok, tekanan teman-teman, tekanan lingkungan, lalu kemudian kita memilih sama dengan mereka. Ya, dan kita tahu bahwa itu salah. Tapi karena tekanan kita memilih jalan yang salah. Dia punya contoh maknanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita dengan keyakinan kita jangan sampai kita terpengaruh hanya karena lingkungan. Jangan sampai kita terpengaruh hanya karena kelompok, ya. Jangan sampai kita terpengaruh karena memang ada tekanan-tekanan yang cukup kuat. Ya. Ikut Bapak Yahweh, ikut Tuhan Yesus tidak mudah Bapak Ibu, ya. Kalau orang bilang, "Oh, ikut Tuhan Yesus, kita dapat keselamatan." Keselamatan itu tapi bayarannya mahal. Ya, bayaran dengan hidup kita Bapak Ibu. Mungkin orang dunia merasa, "Wah, itu biasa-biasa saja." Tapi kita yang mengalami itu luar biasa. Saya tidak perlu menceritakan Bapak Ibu mengalami peristiwa-peristiwa keimanan tentang kedahsyatan Tuhan Yesus itu luar biasa, ya, dalam kehidupan. Ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami persoalan hidup, persoalan keluarga, ada yang mengalami persoalan ekonomi, tapi kehadiran Bapak Yahweh dalam nama Yesus
Itu yang kemudian membungkus kita sehingga kita bisa keluar dari masalah-masalah seperti itu. Kenapa? Keimanan kita yang kuat. Bersyukur saat ini di dalam kehilat Yahweh El-Gibor tidak ada yang bisa dipengaruhi. Ya, kita kuat dalam keimanan kita. Orang mau berbicara seperti apapun, di dalam Bapa Yahweh tetap Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach. Tidak ada yang bisa goyang kita. Yang bisa goyang kita kalau ada tanah goyang. Ya, pasti Bapak Ibu lari dari rumah, pasti tidak mungkin tinggal dalam rumah. Ya, tapi untuk keimanan kita tidak ada satu orang pun yang bisa mempengaruhi kita. Ya, dan saya bersyukur itu. Nah, Bapak Ibu, di dalam Tuhan kita harus mempunyai kemauan yang sangat keras. Ya, kita harus sadar penuh bahwa firman Bapa Yahweh itu jadi tolak ukur bagi kita. Ya, nah filternya di dalam Roh Kudus itu. Kalau kita dekat dengan firman, maka keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari tidak akan pernah melenceng, Bapak Ibu. Itu pasti demi kebaikan Bapak Ibu semua. Nah, kalau kita berjalan dengan benar, maka firman Tuhan dan Roh Kudus, ya, itu akan menjalankan fungsinya. Fungsinya apa? Fungsi kontrol terhadap kita, Bapak Ibu. Ya, sehingga kita mau melangkah ke hal yang tidak baik, kemudian ada Roh Kudus yang kemudian menyapa kita, jangan bikin hal seperti itu. Ya, tegurannya apa? Tegurannya melalui firman. Itulah fungsi kontrol dari firman dan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, nah, Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jangan menunggu bahwa kita sudah tersesat dulu baru kita cari Tuhan. Ya, jangan tunggu kita sudah ada masalah dulu baru kita cari Tuhan. Jangan sampai kita mengalami hal-hal yang perih, ya, yang pahit dalam kehidupan kita baru kita cari Tuhan, ya. Tapi kita harus cari Tuhan terus menerus. Kita evaluasi kita punya diri, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengevaluasi kita punya diri, terus siapa yang mau mengevaluasi kita? Ya, ada Roh Kudus, ada firman yang kemudian bisa memfilter dan menjadi kontrol untuk kehidupan kita. Pakai itu untuk mengevaluasi kita punya diri. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat kita punya diri sendiri, Bapak Ibu. Kadang-kadang orang-orang yang melihat kita, ya, Anda bikin ini salah, Anda bikin itu salah, ya. Mungkin saja Bapak Yahweh pakai orang untuk menegur kita, ya, karena kita tidak bisa menegur diri kita sendiri. Seringkali apa yang kita lakukan kita menganggap itu benar, ya. Tidak ada orang yang bisa menegur kita, karena kita menganggap apa yang kita lakukan itu benar, padahal di mata Tuhan itu yang kita lakukan salah, ya. Tapi karena egoismenya kita, ya, karena kita punya keras kepalanya kita, maka kita menganggap itu benar. Yang mempertanggungjawabkan itu bukan orang lain, Bapak Ibu. Yang mempertanggungjawabkan itu pada saatnya adalah kita sendiri. Dengan apa? Bayar harga. Ya. Kalau kita bisa cicil bayar harga, lebih baik cicil bayar harga sekarang daripada numpuk. Sama dengan kita mengutang. Ya kan? Ini contoh. Kalau kita utang sedikit, ya, kita bayarnya lama-lama bunganya kalau ditengkulak, ya. Kalau ditengkulak lama-lama bunganya semakin membesar. Lama-lama tidak bisa bayar. Tapi kalau kita cicil-cicil sampai selesai, maka hutang kita selesai. Begitu pula dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita bisa membayar harga sekarang, kita cicil. Sampai pada saatnya sangkakala berbunyi, hutang kita sudah lunas, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita baca di dalam Mazmur 26 ayat 2 sampai 3. Ujilah aku ya Yahweh, dan buktikanlah aku, murnikanlah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku selalu berjalan dalam kebenaranmu. Ya. Ini kalau di LT. Kalau di LAI, kan katanya, ujilah aku, ya Tuhan, cobalah aku. Benar? Kalau buka di apa? LAI, ya, itu terjemahannya agak keliru, Bapak Ibu. Saya mau katakan, Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Yang mencobai manusia siapa? Si Satan yang mencobai. Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Dia menguji kualitas keimanan kita. Tapi kalau untuk mencobai tidak. Dia uji dengan apa? Dengan kita mendapat masalah, dengan kita mendapat sakit penyakit, dengan kita menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Itu ujian. Kalau mencobai, Tuhan tidak pernah mencobai. Bahkan Tuhan sendiri dicobai oleh si Satan. Benar? Ketika Tuhan Yesus selesai berpuasa 40 hari,
Yang mencobai siapa? Si setan yang mencobai. Setan tidak menguji Tuhan. Dia mencobai bahkan Tuhan sekalipun, apalagi kita. Ya, jadi kadang-kadang terjemahannya agak keliru. Ya, yang benar adalah ujilah aku ya Yahweh dan buktikanlah aku, murnikan batinku dan hatiku. Ya, buktikan apa yang kita lakukan itu benar di hadapan Bapak Yahweh. Uji dengan firman. Bapak Yahweh suruh uji. Ya, tidak mungkin Bapak Yahweh langsung turun datang berbicara langsung dengan kita. Belum saatnya. Ya, yang Bapak Yahweh berbicara melalui firman Bapak Yahweh. Itu yang menguji kita Bapak Ibu. Ya, kita punya hati dan batin ini benar tidak? Jangan sampai kita bikin kelihatan baik di depan orang, tapi hati kita tidak baik. Makanya harus ada firman Bapak Yahweh yang menguji kita. Ya, bukan yang mencobai kita, tapi yang menguji kita. Ya, supaya betul-betul yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapak Yahweh. Jangan dengan kehendak kita sendiri. Kalau kita pakai kehendak kita sendiri, jalannya pasti jalan yang tidak benar. Karena pasti ikut kemauan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kita merefleksikan diri. Ya, yang pertama, bertanya pada diri sendiri. Apakah kita senantiasa berjalan pada jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan? Jika ya, apakah pada saat kita mengalami kesulitan, kita masih tetap konsisten pada jalurnya Tuhan atau tidak? Ya, refleksi itu untuk menguji keimanan kita Bapak Ibu. Ya, refleksi itu untuk menguji keimanan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita dapat mencegah diri kita agar kita tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Mari berkomunikasi dengan diri kita, pakai firman untuk menguji. Dua hal ini Bapak Ibu. Kita tertumbuk masalah, ya. Kita mengalami kesulitan. Kita masih di jalurnya Bapak Yahweh, sudah keluar dari rel, ya. Nah, bagaimana kita dapat mencegah diri kita agar kita tidak keluar dari jalurnya Bapak Yahweh? Nah, yang harus kita lakukan Bapak Ibu, yang harus kita lakukan, ujilah setiap tindakan dan keputusan yang kita buat setiap hari. Ya, firman Tuhan yang kita aminkan, maka firman itu akan hidup dalam kehidupan kita secara nyata. Amin. Ketika firman Tuhan dinyatakan, diperdengarkan, semua pasti kita mengaminkan, dan itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Ya, di alam roh itu sudah terjadi, di alam nyata akan terjadi. Sama seperti kita mengafirmasi itu bagian dari firman Bapak Ibu. Ya, kalau yang sekarang lagi top-topnya 369, ya, hukum Loa itu semua, ya, itu dahsyatnya luar biasa Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bikin 369, ya, 369 itu jadi Bapak Ibu meyakini sesuatu, meyakini maksudnya mengimani sesuatu. Contoh, saya ingin proyek saya berhasil. Perkatakan itu 3 kali dalam 1 hari. 2 kali sebut, tapi 3 kali dalam 1 hari seperti minum obat. Tadi pagi, saya punya proyek berhasil. Terima kasih Bapak Yahweh, saya punya proyek berhasil. Terima kasih Bapak Yahweh, saya punya proyek berhasil. Ya, sudah 2 di pagi. Di siang, terima kasih Bapak Yahweh, saya punya proyek sudah berhasil. Terima kasih Bapak Yahweh, saya punya proyek sudah berhasil. 4. Ya. Malam, terima kasih Bapak Yahweh, saya punya proyek sudah berhasil. Terima kasih Bapak Yahweh, saya punya proyek sudah berhasil. Berapa? 6. Lakukan selama 9 hari. Dan buktikan kasih Bapak Yahweh bagi Bapak Ibu. Ya. Coba kita praktikkan. Tapi praktikkan harus yang betul-betul kualitas iman. Dengan hati yang sementara bersih. Bukan lagi sementara marah. Lalu kemudian katakan, wah itu sama percuma Bapak Ibu. Percuma. Hati lagi dongkol orang. Lalu kemudian mengimani, oh saya pasti berhasil. Tidak akan berhasil Bapak Ibu. Bersihkan dulu diri Bapak Ibu semua. Mengampuni sesama dulu. Hati tidak kotor. Baru bikin 369. Ya. Bisa Bapak Ibu. 369 sekali lagi seperti kita minum obat. Ya, saya ulang. 2 kali sebut pada pagi. 2 kali sebut pada siang. 2 kali sebut pada malam. Jadi ada 3 kali. 6 kali kita sebut, ya. 6 kali kita sebut di 9 hari. Selama 9 hari.
Ya, kalau 55 kali 5 itu juga sama, tapi mungkin waktunya agak lebih lama, ya kan? Nah, jadi 369 lebih memperpendek kita punya afirmasi kepada Bapak Yahweh. Tapi sekali lagi, ujilah dulu hati dan pikiran Bapak Ibu. Kalau sudah bersih baru bikin. Ya, jangan mungkin lagi marah suami, mungkin lagi marah istri, mungkin lagi marah anak-anak, mungkin lagi marah sama tetangga, lalu kemudian, oh saya afirmasi. Tidak akan jadi Bapak Ibu. Bersihkan dulu semua hati kita, minta pengampunan dari Bapak Yahweh, baru bikin, lalu buktikan Bapak Yahweh berkata benar atau tidak. Ya, pasti apa yang Bapak Yahweh perkatakan tidak akan ada yang pernah meleset. Ya, hukum ini hukum iman Bapak Ibu. Ya, dunia pakai, tapi ini adalah hukum iman. Di dalam kitab suci kita mengajarkan tentang hal yang baik, hal yang buruk, bisa memperkaya, semua ada di dalam kitab suci. Kalau kita baca kitab suci, semuanya ada di situ. Ya, orang jahat pun ya pakai kitab suci, karena di dalam kitab suci ada ayat-ayat yang juga bisa membunuh orang, yang bisa mengutuki orang, bisa dipakai. Ya, nah kalau kita dekat dengan firman, itu berarti kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka setiap tindakan kita itu pasti difilter oleh firman dan Roh Kudus yang terus mengontrol kita. Ya, nah yang kedua itu menghadapi persoalan hidup memang tidak mudah. Karena itu izinkan Tuhan menguji dan menyelidiki hati kita agar jalan hidup kita tidak seron atau tersesat. Ya, pakai terus firman Tuhan supaya setiap tindakan kita adalah tindakan yang penuh hikmah daripada Bapak Yahweh, kebijaksanaan yang datang daripada Bapak Yahweh. Jangan sampai kita pakai kuatnya kita sendiri. Ya, di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, kitab Torah ini tidak boleh menjauh dari mulutmu, dan engkau harus merenungkannya siang dan malam, agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian, engkau dapat membuat jalanmu berhasil, dan kemudian engkau dapat bertindak bijaksana. Ya, taruh firman di mulut. Bukan berarti setiap hari kita gigit kitab suci, bukan. Tapi setiap hari kita membaca kitab suci, itu maksudnya. Sehingga firman itu bisa didengar baik oleh telinga kita, baik hati kita, maupun orang di sekitar kita. Kemarin kau perempuan belajar, ya, firman Tuhan tuh jangan baca di dalam hati, tapi baca untuk bisa didengar, ya begitu. Ya, setiap orang di samping kiri kanan bisa dengar. Bapak Yahweh juga mau dengar. Kadang-kadang kita berdoa, kita baca firman dalam hati, toh, supaya jangan orang dengar, mungkin malu hati. Tapi yang firman bilang, firman harus didengar. Jadi baca, bila perlu bisa dengar untuk diri sendiri, orang lain pun kalau dengar bisa. Ya, nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita berpikir ikut Tuhan itu susah, banyak aturannya, ya, banyak aturannya. Tidak bisa ini, tidak bisa itu. Kita sudah terbiasa dengan ini, tapi aduh, ini kenapa tidak bisa? Contoh, kita makan, ya, makanan yang kosher dan tidak kosher. Kita sudah biasa nih makan makanan yang tidak kosher, ya, seafood, ya, B2, kemudian guguk. Itu makanan-makanan yang luar biasa enak, ya. Nah, ketika kita mau melepas itu sebenarnya sangat susah, Bapak Ibu. Betul? Ya, sangat susah. Tapi firman menuntut kita untuk bertindak benar di hadapan Bapak Yahweh. Kalau yang Bapak Yahweh larang, ya jangan bikin. Bapak Yahweh ini aturan paling banyak. Ya iya, kalau kamu mau masuk sama ini, ikut aturan saya. Kalau tidak, tidak usah. Masuk tempat lain saja. Ya kan? Nah, itulah yang orang kadang-kadang akhirnya susah untuk mengikut Bapak Yahweh. Karena kenapa? Aturannya terlalu banyak. Harus bikin sabat, harus bikin 7 perayaan, harus baptis, selam, harus ini, harus itu. Banyak. Nah, kadang-kadang orang goncang imannya di situ, Bapak Ibu. Mereka akhirnya putus di tengah jalan. Yang sudah mau sampai di akhir, putus di tengah jalan. Sebuah pertandingan dilihat dari hasil akhir, Bapak Ibu. Tidak melihat dari hasil awal, ya. Bisa saja ketika sebuah pertandingan awalnya dia dari belakang, ya.
tapi kemudian dia bisa masuk finish duluan. Ya, nah orang yang sudah tancap gas dari duluan, sudah di depan, bisa saja dia ke belakang. Ya, karena kenapa? Ujian-ujian, persoalan-persoalan hidup yang kita alami bisa membuat kita seperti itu. Yang awalnya kita sudah maju, akhirnya kita di belakang. Orang lain yang dari belakang kita akhirnya bisa maju lebih dari kita. Ya, mari kita pakai keimanan kita kepada Yeshua Mashiach untuk kita tetap melaju sama-sama masuk finish semua, tidak ada yang tertinggal. Ya, semua masuk finish sama-sama. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan. Nah, sering saya kasih contoh Bapak Ibu. Kita punya tiket, ya, kita punya tiket ke Jakarta. Itu sering saya kasih contoh. Kita punya tiket ke Jakarta, tapi ketika kita terlambat 1 menit, apakah pesawat menunggu kita? Pesawat terbangnya jam 8 tepat. Sampai di sana sudah lewat 5 menit. Apakah pesawat tunggu? Pesawat tidak tunggu Bapak Ibu. Pesawat sudah terbang ke tempat tujuan. Tiket yang kita pegang bagaimana? Hangus tidak? Hangus. Ya, begitu pula kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, kita jangan GR Bapak Ibu. Ya, GR jadi rasa. Oh, saya sudah kenal nama Bapak Yahweh. Saya sudah kenal Yeshua HaMashiach. Saya sudah baptis pembaruan. Saya sudah bikin 7 perayaan. Saya sudah menguduskan hari Sabat. Tapi kelakuanmu, apakah itu menjamin engkau masuk ke dalam kerjaan sama Yesus? Firman bilang apa? Iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Ya, kita beriman kepada Bapak Yahweh. Tapi kalau kita tidak melakukan, percuma. Sama seperti kita pegang tiket, tapi kita tidak jadi berangkat, kita terlambat. Tuhan tidak menunggu Bapak Ibu. Sekarang saatnya. Kesempatan masih terbuka, perbaiki diri kita, supaya tiket itu benar-benar kita dapat. Karena tidak sembarang orang mendapatkan tiket itu. Kalau Bapak Ibu ada di sekitar tempat ini, bersama-sama dengan itu berarti Bapak Ibu lagi pegang tiket ke Samayim. Tergantung iman Bapak Ibu, perbuatan Bapak Ibu yang membuat kita nanti sama-sama terangkat pada saatnya. Ya, nah, cara Tuhan menjawab doa orang itu berbeda-beda. Ya, cara Tuhan bekerja untuk masing-masing orang juga berbeda-beda. Ya, Tuhan menjawab doa seseorang, yang satu tidak mungkin sama dengan yang lain. Saya tidak mungkin sama dengan Ibu Jun, saya tidak mungkin sama dengan Pak Idris. Pasti prosesnya berbeda-beda untuk Tuhan menjawab setiap doa dan pergumulan kita. Pasti beda. Tapi tujuannya satu, tetap dijawab dengan keimanan kita. Ya, asalkan kita betul-betul beriman kepada Bapak Yahweh. Jangan sampai kita sudah berdoa, ya, tapi karena Tuhan jawabnya lama, lalu kemudian kita kecewa. Ya, lalu kemudian kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Kenapa doa dia bisa dijawab dengan cepat, saya kok lama sekali? Ya, kenapa Tuhan bisa langsung mengabulkan doanya, sementara saya nih harus melalui proses yang sangat panjang? Ya, itu berarti ada maksud Tuhan. Apakah maksud Tuhan tinggal kita seperti dalam padang gurun? Tidak seperti itu Bapak Ibu. Maksud Tuhan, lambat atau cepat Tuhan menjawab doa kita, itu untuk menguji kualitas iman kita. Ya, kalau kita tidak diuji kualitas imannya, maka iman kita iman yang biasa-biasa saja. Ya, dari SD mau ke SMP soalnya pasti berbeda. Dari SMP ke SMA soalnya juga semakin susah. SMA ke perguruan tinggi semakin susah. S1 ke S2 juga semakin susah. Sampai dapat gelar profesor, soalnya semakin hari semakin susah Bapak Ibu. Begitu pula dengan kita. Kualitas iman kita ketika iman kita dari SD berbeda dengan iman kita ketika SMP, berbeda dengan iman kita ketika SMA sampai di perguruan tinggi. Itu menyangkut level iman kita. Nah, Tuhan uji kita di situ. Ya, supaya apa? Kadar iman kita tidak akan pernah turun, tapi tetap naik. Ya, itu yang Tuhan butuhkan. Nah, Bapak Ibu, saya kutip beberapa kata-kata bijak, ya, yang mungkin bisa menjadi pegangan untuk kita. Kata bijak yang pertama, ya, ketika kita meminta kekuatan, Tuhan berikan kita kesulitan agar kita menjadi kuat. Ya, jangan sampai kita berpikir Tuhan berikan saya kekuatan, langsung Tuhan kasih kekuatan. Oh tidak, Tuhan kasih kita kesulitan dulu supaya apa? Kita ditempa
Ya, kalau kita tidak ditempa, mana kita tahu bahwa kita kuat. Nah, Tuhan berikan kesulitan supaya kita menjadi kuat, bisa mengatasi kesulitan itu. Yang kedua, ketika kita minta kebijaksanaan, Tuhan berikan kita masalah untuk diselesaikan. Ya, supaya kita tahu cara menyelesaikan masalah itu seperti apa. Ya, libatkan Tuhan dalam hidup supaya bisa menyelesaikan masalah itu. Dengan demikian maka ada hikmat dan kebijaksanaan bagi kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Yang ketiga, ketika kita minta kekayaan, Tuhan berikan kita tenaga untuk bekerja. Tidak ada orang yang duduk diam-diam lalu kemudian dia sukses, tidak ada Bapak Ibu. Ya. Bahkan orang terkaya di dunia ini pun itu mengalami naik turun, mengalami jatuh bangun. Itu proses yang harus dijalani dan dia harus bekerja, ya. Tidak mungkin kita duduk diam-diam terus kita makanan tiba-tiba datang. Ya. Apakah kita mau seperti dulu makan mana? Ya, madu dan mana, tidak mungkin. Sekarang kita harus bekerja untuk kita mendapat kemakmuran. Kita harus bekerja untuk kita mendapat kekayaan. Di situ Tuhan menyertai kita. Ya, kalau bahasa Latinnya dibilang ora et labora, berdoa dan bekerja. Berdoa, tapi kalau tidak bekerja percuma. Ya, bekerja juga kalau tidak berdoa sama. Ya kan? Jadi dua itu ada keseimbangan. Jangan sampai kita jadi ambivalen. Ya, tidak tahu kita mau kemana. Tapi harus ada keputusan yang benar dalam kehidupan kita. Nah, yang berikut, ketika kita minta keberanian, Tuhan akan berikan kita bahaya untuk diatasi. Bagaimana kita mau berani kalau kita tidak pernah menghadapi bahaya di depan? Kemarin kita belajar soal Daud, ya kan? Bagaimana Daud bisa menghadapi Goliat? Dia di tempat dulu, ketika dia menjaga kambing dan dombanya, dia menghadapi singa dan beruang. Ya, ketika dia menghadapi Goliat, dia lihat Goliat itu seperti singa dan beruang. Oh kecil, saya pernah kasih kalah singa dan beruang, apalagi Goliat. Ya, dan dia datang bukan dengan kekuatan dia, tapi dengan nama Bapa Yahweh dia datang, sehingga dia bisa mengalahkan Goliat. Nah begitu pula dengan kita, kalau kita mau berani, maka kita bisa menghadapi bahaya di depan. Bahaya yang kita hadapi sekarang banyak Bapak Ibu. Bahayanya ada persoalan hidup, persoalan ekonomi, persoalan dalam pekerjaan. Itu bahaya-bahaya yang kita hadapi. Bahaya dengan sekeliling kita yang terus mencela kita karena penyembahan kita. Itu yang harus kita hadapi. Tapi kualitas iman kita yang teguh, yang pada level yang tertinggi, maka kita bisa menjadi seorang yang pemberani. Nah, yang berikut Bapak Ibu, ketika kita minta cinta atau kasih sayang, Tuhan berikan kita orang-orang yang bermasalah untuk dibantu. Pernah Bapak Ibu alami tidak? Kita ingin mengasihi orang, tapi yang datang itu orang-orang bermasalah terus. Ya kan? Bukan saja yang di luar, mungkin di dalam rumah kita. Anak-anak kita bikin masalah, suami kita bikin masalah, istri kita bikin masalah, lingkungan kita bikin masalah. Ya, jangan kita menyalahkan bahwa Tuhan kenapa masalah ini datang terus. Orang-orang yang ini saja yang terus. Orang-orang itu yang dipakai Bapak Yahweh untuk mengasah iman kita. Ya, kalau tidak ada orang itu bagaimana kita mau iman kita mau tajam? Tidak bisa. Sebuah parang, ya, pedang atau pisau tidak mungkin tiba-tiba jadi tajam kalau tidak diasah dengan batu gosok. Nah, batu gosok itu sama seperti orang-orang yang bermasalah yang datang kepada kita. Ya, itu yang kemudian mengasah kita. Jadi jangan kita menyalahkan Tuhan bahwa kenapa orang-orang bermasalah datang kepada. Nah, disitulah cinta kasih kita kepada sesama. Karena kasih kita kepada Bapa Yahweh sudah kita penuhi, maka kemudian kita memberikan kasih kepada sesama kita. Datanglah orang-orang yang bermasalah, kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan kekuatan daripada Bapa Yahweh. Maka di situ ada cinta kasih. Ya. Nah, yang berikut, ketika kita tidak minta apa-apa, ya, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan sediakan. Kadang-kadang kita duduk, kita tidak minta apa-apa. Tiba-tiba ada orang datang mungkin bawa beras, tiba-tiba ada orang datang bawa ikan, ya, tiba-tiba ada orang datang bawa uang. Ya, begitu. Tidak minta tapi Tuhan kasih, Bapak Ibu. Nah, Tuhan itu rindu untuk kita menjaga setiap langkah kita, Bapak Ibu. Orang yang takut akan Tuhan, pertimbangan hatinya selalu berdasarkan
firman Tuhan dan Roh Kudus dalam kehidupan. Ya. Nah, ketika kita ingin melangkah kemanapun Bapak Ibu, apalagi kita ingin mengambil satu keputusan untuk masa depan kita, libatkan Tuhan untuk terus memimpin langkah kita. Kita tidak akan pernah tersesat Bapak Ibu. Nah, kita baca di dalam Mazmur 37 ayat 23. Sebab Yahweh menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Berkenan seperti apa? Berkenan ketika kita melakukan Torah. Berkenan ketika kita melakukan firman. Berkenan ketika apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus, itu yang kita ikut. Itu kita dianggap berkenan di hadapan dan di mata Bapa Yahweh. Ya. Nah, di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada alurku atau pada jalanku. Pakai firman Bapak Ibu. Supaya dia menjadi lampu sorot. Ketika ada lampu sorot itu tidak ada yang kecil. Dia punya bias lampunya, ya, bias terangnya. Pasti menerangi sekeliling dengan lebih luas. Sehingga kita berjalan ketika ada batu di depan, ketika ada mungkin paku di depan, ketika ada hal-hal di depan, kita sudah bisa mengetahui. Filternya adalah firman Bapa Yahweh dalam nama Yesus HaMasiah. Ya, dikontrol oleh Roh Kudus. Nah, intinya apa Bapak Ibu dari semua itu? Intinya, taatlah melakukan firman Tuhan dan ketetapan-ketetapannya, maka semuanya akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Amin. Ya, kalau kita melakukan firman, melakukan ketetapan, apa yang kita tidak minta pun Bapak Yahweh pasti kasih. Amen. Ya, kalau kita mau melakukan firman, dekat dengan firman, dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, keselamatan ada di depan. Ya, ketika keselamatan ada di depan, maka hidup kita penuh dengan cinta kasih. Demikian firman Bapak Yahweh. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Mari kita berdoa.